Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CMI Channel Maskur Iksan yang dirahmati Allah, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di ajang Anda bertanya, Tarjih menjawab. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tema utama kita adalah waktu-waktu dilarang sholat. Pertanyaan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunat, bagaimana majelis tarjih menyikapi tentang waktu yang dilarang sholat untuk mengerjakan sholat? Misalnya waktu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, setelah sholat subuh sampai dengan syuruk, dan saat matahari tepat di atas kepala kita menjelang akan tibanya waktu duhur. Dan ada sebagian yang memperbolehkan walaupun waktu yang terlarang, misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah. Dan apa betul ada hadis yang memperbolehkannya? Sedangkan larangan jelas banyak hadis yang terdapat pada Al-Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Saruji Ismail. Sekarang jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Berikut ini jawabannya. Simak para pemirsa di mana saja berada. Islam mengajarkan supaya umat Islam mendirikan sholat baik pada waktu fardu maupun yang sunnah, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Selain itu, Islam juga mengajarkan supaya umat Islam tidak mendirikan sholat pada waktu-waktu tertentu karena hikmah dan argumentasi yang terkadang tidak diketahui. Semua itu sebagai ujian ketaatan kepada Allah. Waktu-waktu yang dilarang mendirikan sholat ada 5. Ya, simak, ada 5, yaitu 1. Waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. 2. Waktu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. 3. Waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu sholat zuhur. 4. Waktu matahari berwarna kekuningan sehingga terbenam matahari. 5. Waktu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Waktu nomor 1 dan nomor 5 dilarang sholat berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh sholat setelah subuh sampai matahari naik sedikit, dan tidak boleh sholat asar sampai matahari menghilang atau tidak nampak atau terbenam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafadz hadis ini milik Al-Bukhari. Para pemirsa, waktu yang nomor 2, 3, dan 4 dilarang sholat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani diriwayatkan, ia berkata, 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu-waktu tersebut: ketika matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada di kulminasi atau titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai dengan terbenam. Apabila direnungkan, 5 waktu yang dilarang sholat tersebut bisa dirangkum menjadi 3 waktu sebagai berikut. 1. Simak para pemirsa. Waktu setelah sholat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah atau 2,5 meter, yaitu sekitar 15 menit dari terbit matahari. 2. Waktu matahari tepat di atas kepala sampai waktu sholat zuhur. 3. Waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Namun perlu dijelaskan di sini bahwa sholat yang dilarang pada waktu tersebut bukan semua sholat, tetapi sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asar, serta sholat sunat tanpa sebab. Sholat sunat tanpa sebab adalah sholat sunat mutlak, yaitu sholat yang didirikan tanpa sebab apapun selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun sholat fardu 5 waktu yang tertinggal, demikian pula sholat-sholat sunnah yang tertinggal, maka sholat-sholat tersebut boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang seperti di atas. Setelah sholat asar didirikan umpamanya, apabila ada orang yang belum sholat duhur karena lupa atau tertidur, maka ia harus segera sholat duhur ketika mengingatnya, meskipun saat itu adalah waktu terlarang. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa sholat dan tertidur darinya, maka kafaratnya atau tebusannya ialah hendaklah ia mendirikan sholat tersebut apabila dia mengingatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini milik Muslim. Dan hadis Rasulullah SAW dari Qais, dari Qais kakek Sa'ad, diriwayatkan bahwa ia sholat subuh bersama Nabi SAW. Lalu ia bangun lagi sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya, apakah 2 rakaat ini? Ia menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah sholat sunat fajar 2 rakaat yang tadi belum sempat aku mendirikannya. Maka 2 rakaat itu yaitu tadi. Ia berkata, Nabi SAW mendiamkannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Demikian pula sholat-sholat sunat yang ada sebabnya, itu semua boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Contohnya sholat-sholat sunat yang ada sebabnya adalah sholat sunat wudhu, sholat sunat safar, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat setelah tawaf, sholat sunat khusuf atau gerhana matahari, sholat sunat istisqa yaitu minta hujan, termasuk termasuk sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang masuk masjid setelah waktu sholat asar misalnya, maka ia boleh sholat tahiyatul masjid. Apabila ada orang mau safar atau bepergian saat matahari tepat di atas kepala, maka ia boleh sholat sunat safar pada waktu terlarang tersebut karena ada sebabnya. Dalilnya adalah hadis sebagai berikut. Dari Ummu Salamah diriwayatkan bahwa Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar, dan beliau bersabda, orang-orang dari kabilah Abdul Qais telah menyibukkanku dari sholat 2 rakaat tersebut setelah zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat pada waktu yang terlarang, yaitu setelah sholat asar. Namun beliau melakukannya karena ada sebab, yaitu karena sibuk melayani umatnya. Dalil yang membolehkan sholat pada waktu-waktu terlarang yaitu dari Jubair bin Mut'aim, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, hai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang tawaf di Ka'bah ini dan sholat pada waktu kapanpun ia berkehendak, baik pada malam ataupun siang. Hadis riwayat para pengarang sunan dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bolehnya atau bahkan sunahnya sholat sunat tawaf kapan saja, baik pada waktu siang maupun malam, waktu terlarang maupun waktu bukan terlarang. Kemudian dalil yang lainnya adalah dari Abu Hurairah, diriwayatkan ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada Bilal tatkala sholat subuh, hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang telah kamu kerjakan yang paling kamu harapkan manfaatnya di dalam Islam, karena sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu malam ini di hadapanku di dalam surga. Bilal pun menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui amalan di dalam Islam yang saya lebih harapkan lebih dari bahwa saya tidak bersuci dengan sempurna, baik pada waktu malam maupun siang, melainkan saya sholat karenanya untuk Tuhanku seberapa banyak yang telah ditentukan untukku bersolat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Para pemirsa, hadis ini menunjukkan disunahkannya sholat sunat wudhu pada waktu siang maupun malam.
baik pada waktu terlarang maupun bukan. Adapun sholat jenazah tidak terlarang dilakukan di waktu itu, sebagaimana terdapat dalam hadis Uqbah bin Amr di atas. Makna hadis tersebut adalah seseorang dengan sengaja mengakhirkan waktu pemakaman sampai waktu terlarang tersebut, sebagaimana larangan mengakhirkan waktu sholat asar, mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning tanpa ada alasan yang dibenarkan. Namun jika pada saat pemakaman sudah masuk pada 3 waktu larangan ini di luar kesengajaan, maka tidak masalah, ya. Maka tidak masalah. Para pemirsa, dari keterangan di atas serta hadis-hadis di atas dan hadis-hadis lainnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan sholat fardu dan sholat sunat yang ada sebabnya pada 5 waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber dari majalah Suara Muhammadiyah nomor 15 tahun 2018. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Anda bertanya, Tarjih menjawab kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.